Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi dan kali ini masih tetap di channel YouTube Cerita Kita, dan seperti biasa saya akan membacakan renungan harian edisi 26 September, tentunya yang diambil dari buku This Day in Baptist History. Ini kisah-kisah para misioneri-misioneri yang mempertahankan iman mereka, entah ada yang mati demi iman mereka kepada Kristus, ada yang beberapa kita sudah mendengarkan kisah mereka pergi memenangkan banyak jiwa di tempat-tempat terpencil. Nah, kali ini kira-kira renungan pada tanggal 26 September, kira-kira tokoh siapa yang akan kita dengar? Bu, saya perbaiki tempat duduk saya dulu. Ini efek dari kursinya udah nggak bisa nyandar ya. Judul yang akan kita dengar hari ini yaitu "Cukup dengan Alkitab dan akal sehat, maka engkau akan paham kebenaran." Judul asli dari buku This Day in Baptist History yaitu "Dirusak atau dibuang oleh sang tukang periuk." Ayat kitab suci terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-30 dan juga Filipi 1 ayat 6. Thomas Francis, seorang pemuda Inggris magang di masa mudanya ke seorang dokter Inggris. Menjadi tidak puas dengan pekerjaan itu yang orang tuanya pilihkan baginya sebagai penghidupan. Francis yang berusia 17 tahun melarikan diri dari tugas itu. Berjalan ke laut, dia mendaftar sebagai anggota kru di kapal HMS Pangeran Hitam dan berlayar untuk kehidupan baru di Amerika. Kapal itu karam di lepas pantai Maine dan awak kapal yang selamat pergi ke kota Falmouth. Beberapa pelaut bersama Tuan Francis muda mencari perlindungan di rumah Tuan dan Nyonya Steinsfield. Kedua Steinsfield bersaudara. Roger dan Thomas baru-baru ini datang ke Amerika bersama keluarga mereka dari New Gloucester, Inggris. Keesokan paginya, Tuan Francis muda menemukan bahwa kakinya terlalu bengkak untuk pergi bersama rekan krunya. Dan Tuan Steinsfield mengundang pemuda itu untuk tinggal bersama keluarga Steinsfield. Itulah awal dari kehidupan baru di negeri asing bagi Francis muda. Kita hanya tahu sedikit tentang tahun-tahun awal kedewasaan Tuan Francis. Tetapi pada tahun 1794, dia tinggal di pemukiman kecil yang dikenal sebagai Leeds, Maine. Entah bagaimana perhatian Tuan Francis muda diarahkan pada kitab suci, dan dalam membaca firman Tuhan dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dalam iman, dia bertobat dari dosanya dan diselamatkan. Dan rupanya dia adalah satu-satunya penduduk kota itu yang bertobat. Sebagai seorang petobat baru, Tuan Francis memandang kejahatan masyarakat sekitar dia dan menganggap tugasnya untuk mengundang tetangganya untuk bergabung dengannya dalam menyembah Tuhan. Para tetangganya menanggapi dengan rasa ingin tahu, dan pertemuan pertama dibuka oleh Tuan Francis dengan pembacaan Mazmur pasal 51. Dia kemudian membagikan apa yang telah terjadi secara rohani dalam kehidupannya sendiri dan kedamaian yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Upaya diberkati Tuhan, dan mereka yang berkumpul bertekad untuk bertemu setiap hari Minggu untuk mempelajari firman Tuhan. Beberapa pengkhotbah metodis sedang bekerja di kota-kota yang berdekatan, dan ketika mereka mendengar kebaktian minat spiritual di Leeds, mereka memasuki kota dan mulai berkhotbah pada Kamis malam. Pada musim dingin tahun 1795, sekitar 40 orang membuat pengakuan iman, dan kelas metodis dibentuk dengan Tuan Thomas Francis sebagai ketua kelas. Setelah mendengar sang pengkhotbah metodis menyatakan doktrin jatuh dari kasih karunia, beberapa petobat menjadi sangat tidak puas. Meskipun orang Kristen muda, mereka telah menyelidiki kitab suci.
dan sebelumnya mereka percaya bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Untuk membungkam keberatan mereka, pengkhotbah Metodis menolak jaminan orang percaya dengan tegas. Tuan Francis dan 4 anggota kelas Metodis yang baru dibentuk menarik diri dari persekutuan itu. Dan Tuan Francis membuka pertemuan terpisah. Mereka ini berkumpul hanya dengan mengandalkan firman Allah. Dan saat mereka belajar, mereka menjadi orang baptis karena keyakinan. Reverend James Potter, seorang pengkhotbah baptis, mendengar keberadaan mereka, pergi untuk melayani mereka. Kelas Metodis itu kehilangan daya tariknya dan segera setelah itu kaum Metodis meninggalkan Leeds. Ketika sang pengkhotbah Metodis Reverend Lee ditanya mengenai apa yang terjadi dengan kelasnya di Leeds, dia menjawab, mereka dirusak oleh tangan sang tukang periuk. Tuan Francis dibaptis pada tahun 1795 dan segera diberi izin untuk berkhotbah oleh gereja baptis terdekat di Maine. Dia ditabiskan pada tahun 1798 dan memasuk gereja di Maine pada tahun 1798 ke 99. Kemudian pada tahun 1800 ketika sebuah gereja baptis dibentuk di Leeds, Reverend Thomas Francis menjadi gembala dari jemaat itu. Pelayanannya benar-benar diberkati saat dia memimpin gereja dalam penggembalaan aktif sampai kematiannya pada tanggal 9 Mei 1836. Reverend Francis dihargai sangat tinggi sehingga dia dipilih dari waktu ke waktu untuk melayani sebagai anggota senat di Maine. Kegiatannya di antara kaum baptis di negara bagian itu juga patut disebutkan. Dia melayani di berbagai posisi di asosiasi lokal tempat gereja Leeds berpartisipasi, yaitu di Bowdoinham Association. Namanya muncul terus-menerus dalam risalah baik sebagai pengkhotbah konvensi atau dalam beberapa posisi kepemimpinan terkemuka di antara saudara-saudaranya. Pada tanggal 26 September 1811, ia bertugas di komite untuk mengajukan petisi kepada pengadilan umum untuk otoritasi mendirikan sekolah pendidikan tinggi di antara kaum baptis. Upaya itu terbukti berhasil karena pada tahun 1820, ketika distrik Maine menjadi negara bagian yang merdeka, salah satu tindakan legislatif pertama adalah tindakan yang mengizinkan Maine Literary and Theological Institute untuk memberikan gelar. Institut itu kemudian menjadi Colby College. Selama pelayanan Reverend Francis, gereja baptis di Leeds menjadi maju, dan pada kematiannya, jemaat mengirimkan laporan ini kepada asosiasi. Pertemuan-pertemuan kami dihadiri penuh. Kami memiliki banyak musim penyegaran. Disediakan rumah pertemuan yang rapi dan nyaman. Kami berdiri teguh dalam doktrin atau tidak antinomian maupun Arminian ya. Thomas Francis telah menjadi pelarian berusia 17 tahun, tetapi Tuhan telah mengubah hidupnya di negeri asing dan menjadikannya hamba yang berguna dari sang guru. Remaja-remaja pelarian menjadi masalah sosial yang besar di Amerika saat ini. Marilah kita berdoa agar Bapa dari segala kasih karunia akan menduplikasi pekerjaannya oleh Roh Kudus dalam banyak orang muda di zaman kita. Mungkin banyak orang-orang yang kacau hari ini dikecewakan oleh orang tua zaman modern yang mendorong mereka untuk pekerjaan hanya karena pencarian materialistik untuk posisi yang menguntungkan. Tidak diragukan lagi bahwa bagi banyak remaja, peredaran narkoba yang tragislah yang menyebabkan tindakan-tindakan mereka. Namun kedua alasan ini berakhir dengan pesta pora dan kebobrokan. Marilah kita berdoa hari ini agar banyak orang berpaling kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Thomas Francis muda dan dengan demikian menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ini kisah yang sangat bagus ya. Kita sudah baca bersama-sama, udah dengar bersama-sama. Dan dirusak dibuat oleh orang sang tukang periuk ini. Tentu ini sangat bagus buat kita untuk merenungkan apa yang kita dapatkan dari isi renungan edisi 26 September ini. Seseorang yang dikirim pergi
anak muda yang pergi ke suatu tempat dan kita sendiri juga tidak tahu tempat tujuan yang akan kita kirim. Seandainya kalau kita yang dikirim ke satu tempat dan tempat itu kita sendiri jadi bingung mau ngapain. Ya, jalan satu-satunya yaitu membaca Alkitab. Dari situ kita akan tahu apa tujuan yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Terkadang tanpa direncanakan, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Pernah atau tidak, kalau sekarang itu kita jarang mendengarkan seseorang membaca Alkitab dan dia bertobat dengan ayat Alkitab yang dia baca. Mungkin kita hanya bisa mendengar kisah seperti itu hanya datang dari orang yang berada di luar Kristen. Mungkin dari Muslim atau dari Hindu atau dari Buddha atau dari mana saja. Mereka bisa masuk dalam kekristenan itu, percaya kepada Yesus Kristus dengan hanya membaca Alkitab, mereka bisa bertobat. Tapi itu terlalu jauh di luar sana. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen sendiri? Pernah enggak, pernah tidak kita membaca Alkitab, serius membaca Alkitab, dengan ayat Alkitab yang kita baca, kita mendapat sesuatu yang baru, ayat ini sangat mendukung saya jadinya bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Meluangkan waktu sedikit saja untuk berdoa kepada Tuhan, menyatakan iman, Tuhan, saya ini adalah orang berdosa. Saya mau percaya kepada Engkau, bahkan saya mau bertobat. Pernah tidak kita yang sebagai orang Kristen sendiri datang kepada Tuhan dengan seperti itu? Menyatakan kalau kita ini adalah orang berdosa, mau bertobat, mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya juru selamat. Nah, kalau kisah si Tuan Francis ini kan di tempat terpencil dia sendiri, di situ dia membaca Alkitab dan dia bisa bertobat. Hasil dari pertobatan dia itu banyak orang dimenangkan. Bahkan ada beberapa dari gereja Metodis yang mungkin tidak sejalan dengan dia. Dari sini kita sudah bisa menimbang-nimbang, ternyata ada gereja Metodis, ada juga gereja Baptis. Kira-kira dari kedua ini mana yang mendekati firman Tuhan? Mana yang Tuhan mau? Nah, di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk ayo kita berpikir lagi, belajar lebih dalam lagi Alkitab. Bayangkan si Thomas Francis saja yang tidak belajar Alkitab, tapi dia masih bisa membuka, dia masih diberi kesempatan untuk pergi memberitakan Injil, bahkan dia membuka jemaat. Bagaimana dengan kita yang sudah ada di dalamnya, yang sudah belajar Alkitab? Seharusnya kita fokusnya lebih dari si Thomas ini. Kalau kita yang sekolah teologi, seharusnya kita sudah punya tujuan. Selesai kita belajar Alkitab, tujuan kita tuh hanya satu, pergi memenangkan banyak jiwa. Tapi kenyataannya, di sini kenyataannya tuh ini dari tahun, kalau kita lihat tahun yang tercatat di sini itu 1794. Tahun 1794 itu ada sebagian orang yang fokus untuk mencari pekerjaan, fokus untuk mencari uang sebanyak mungkin. Ternyata di tahun ini juga sudah ada orang yang fokusnya ke situ. Nah, sekarang ini makin banyak juga orang yang fokus ke situ. Tidak hanya sedikit sekali orang-orang yang fokus untuk pergi memenangkan jiwa.
Dari situlah kita sudah bisa berpikir bahwa kita sebagai anak-anak muda yang sudah terjun di dalam sekolah teologi, ayo kita semangat untuk mencari jiwa-jiwa di luar sana. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan untuk kita. Alangkah baiknya jikalau Tuhan memanggil kita, kita dalam posisi dalam mencari jiwa. Bye-bye.